Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Ketemu lagi kita dong hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana dong kabarnya? Nggak terasa udah bulan ke-9 ya kita masuki. Aduh, mungkin banyak hal, banyak pekerjaan yang belum terselesaikan sampai detik ini. Yang tahun lalu kita sudah punya resolusi, punya target, ternyata kok baru 60%. Nah tentunya butuh effort yang lebih banyak lagi untuk kita bisa mencapai target paling tidak sampai akhir tahun nanti. Dan tentu untuk bisa sampai target juga tubuh kita senantiasa harus sehat gitu kan ya. Jangan lupa terus diurusin yang namanya badan, terus juga dipikirin yang namanya asupan, termasuk juga kalau kita bicara masalah kejiwaan, karena sekarang ini banyak sekali faktor quote unquote X ya yang membuat seseorang menjadi berubah secara kepribadian. Nah kita hari ini akan bahas tentunya mengenai NPD. Ini lagi banyak dibicarakan, narcissistic personality disorder ya. Jadi ada gangguan personal ya, narsistik. Oke, sudah hadir hari ini ada Pak Nyoto Sianto. Beliau adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Rena. Jadi pada hari ini kita bahas yang lain daripada yang lain ya. Tapi luar biasa loh hari ini. Kenapa luar biasa? Jalanan relatif lancar ya, karena kan banyak work from home, karena luar biasa ada Sri Paus datang ya, menunjukkan Indonesia itu negara yang sangat toleransinya tinggi, betul sekali, membawa kedamaian lah di seluruh Indonesia ini. Ya amin, mudah-mudahan gitu ya. Karena sosok beliau sebagai pemimpin Vatikan ya, Paus punya kesederhanaan yang menjadi moto hidupnya. Paus Franciscus, welcome to Indonesia. Oke, hari ini kita bicara NPD, Pak Nyoto. Kalau bicara narsis, kita berdua narsis deh kayaknya deh. Kita narsis karena tuntutan ekonomi. Banci kamera, you know. Tapi benar sih tuntutan profesi ya. Tuntutan profesi. Oke, berbeda dengan NPD yang kita bicarakan hari ini ya. Jadi akhir-akhir ini kan berseliweran tuh di media sosial ya mengenai NPD. Mungkin banyak yang belum terlalu paham NPD itu apa, dan ada juga kontribusi dari faktor makanan rupanya ya, yang ini membentuk seseorang menjadi NPD. Jadi faktornya juga karena kita lagi rame ya bahas NPD ini, faktor narcissistic personal disorder ini, gangguan daripada dirinya sendiri yang narsis gitu ya. Cuma narsis ini ada positif ada negatifnya. Kalau orang yang biasa narsis tujuannya buat konten kreator untuk mengaktualisasi diri atau tujuan untuk berbagi, itu no problem. Itu bukan gangguan ya. Yang kita bahas ini adalah mereka yang punya masalah narcissistic personal disorder karena kondisi mental, di mana memiliki perasaan yang berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Jadi orang ini segala sesuatunya hanya berpusat jadi pada egosentris ya. Gitu ya, egosentris. Kalau kita bicara revolusi mental, sebetulnya ini jadi PR besar dari negara ini loh. Betul. Jangan-jangan banyak yang kena NPD juga ya di sana. Jadi egoismenya tinggi. Karena orang yang menderita narcissistic personal disorder ini banyak yang disebut orang yang kelewat PD gitu ya. Orang yang percaya dirinya berlebihan, padahal sebenarnya perasaannya rapuh. Bahkan terhadap kritik sekecil apapun dia itu reject dan sangat emosional gitu ya. Jadi orang yang punya ciri-ciri punya masalah dengan narcissistic personal disorder itu adalah satu, sangat reaktif terhadap kritik. Jadi orang yang nggak bisa dikasih masukan gitu. Kalau ada orang yang dikasih evaluasi mengenai dirinya, dikasih kritik, padahal kritiknya membangun ya tentang pribadinya, tentang kinerjanya, tapi dia tidak menerima kekurangannya, tidak menerima kesalahannya, dan cenderung berbohong ataupun mengganti subjek pembicaraan ataupun menolak atau resisten. Ya jangan-jangan itu udah gejala awal dia ada masalah NPD gitu ya. Oke. Ini pastinya mengganggu ya ketika seseorang punya NPD atau terkena NPD ini, pasti mengganggu tidak hanya dirinya sendiri tapi juga lingkungan di mana dia tinggal ya. Betul. Karena ya tadi based on egoisme yang sangat tinggi, egosentris,
Tapi tenang aja, ada hal yang mesti kita ketahui dan kita bisa mengatasinya. Nanti kita bahas secara detail. Untuk Anda, Zeman Lovers yang ingin berinteraksi bertanya dengan di 081511103103. Banyak juga pasangan yang kemudian harus mengakhiri biduk rumah tangganya ketika kita mengetahui bahwa ternyata pasangannya kena NPD gitu. Nah, ini sungguh disayangkan gitu kan. Karena mungkin ada banyak cara kok bagaimana mengatasinya, bagaimana menghadapinya lebih tepatnya orang-orang yang NPD. Karena NPD juga kadang-kala juga bukan sesuatu yang diinginkan ya Pak, tapi bisa dibentuk karena lingkungan kah? Terbentuk dari lingkungan, terutama lingkungan skup keluarga dulu ya. Skup keluarga, kemudian skup yang lebih besar gitu ya. Akibatnya orang itu lama-lama terbentuk sikap dari NPD-nya tersebut, lama-lama masuk ke faktor kejiwaannya. Akibatnya dia punya personalnya itu jadi narsistik. Narsistik ini dalam arti dia merasa segala sesuatu dunia itu berpusat pada dirinya. Yeah. Kesannya dia sangat percaya diri, padahal sebenarnya rapuh. Ya, itu makanya sesuai dengan arti harfiah dari seorang narsis ya. Narsis itu pokoknya dia jadi center lah. Semuanya tuh lakone DWE gitu ya. Ya wis, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi nanti setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kita temanya hari ini masih mengenai NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Ini adalah gangguan kejiwaan ya, di mana pengidapnya menganggap bahwa dirinya itu lebih baik, lebih penting dibanding orang lain ya, sehingga orang lain itu harus mengagumi, mencintai dan membanggakannya gitu. Narsis gimana sih? Nah ini penderitanya setiap tahunnya sekitar 150.000 kasus ya, memang sih masih termasuk langka ya dibanding dengan jumlah total penduduk, tetapi selalu meningkat. Artinya ada gejala apa ya kok kemudian sekarang banyak yang orang-orang mengidap NPD ini gitu ya Pak Nyoto? Okay. Apakah memang ada faktor dari sekarang ini yang dikatakan global warming, ada juga pengaruhnya dengan kehidupan yang semakin hari kompetisi makin tinggi, atau bully yang makin marak, atau karena faktor makanan? Itu apa sebabnya Pak Nyoto? Jadi sebab dari orang yang NPD itu kan banyak sekali ya. Pertama, mereka yang punya masalah NPD itu kan punya ciri-ciri gitu ya. Sangat reaktif terhadap kritik, tingkat keamanannya merasa dirinya rendah. Walaupun orang-orang NPD itu rata-rata ambisius gitu ya. Jadi kadang-kadang ambisius sampai ke puncak tertinggi, tapi dia kadang mungkin jabatan, kekayaan, ataupun profesi dan sebagainya. Cuma karena dia merasa keamanan dirinya rendah. Jadi insecure sendiri, gitu ya, insecure, mau menang sendiri dan defensif gitu ya. Mudah marah atau meledak bila menghadapi sudut pandang yang berbeda. Itu ciri-ciri. Nah itu kan biasanya merendahkan orang lain gitu ya. Itu kan ciri-cirinya itu biasanya dibentuk dari waktu dia masih anak-anak ya, di lingkungan keluarganya. Apakah keluarganya kelewat memanjakan sehingga terlampau overprotective. Kedua juga terlampau biasa memuji, kelewat berlebihan memuji, kemudian tidak menghadapkan ke dunia nyata gitu ya. Akibatnya lama-lama dia berubah kejiwaannya menjadi NPD. Apalagi malah sebaliknya juga bisa menyebabkan NPD, sering dibully misalnya kan, sering direndahkan, kemiskinan yang berlebih, penderitaan gitu ya. Dan itu yang menarik juga jadi NPD. Masalah pola makan juga bisa gitu. Masalah pola makan yang membuat kerusakan di sistem pencernaan, akibatnya neurotransmitter antara untuk otak gitu ya, sistem saraf dan sistem perkembangan emosional karena faktor makanan juga bisa pengaruh. Jadi ternyata NPD ini sifatnya nggak sekedar satu sisi, banyak sekali yang menyebabkan orang NPD, baik faktor lingkungan mikro sampai lingkungan makro gitu ya. Tapi kan kalau orang udah kena NPD itu menyebalkan untuk bagi orang sekitarnya. Betul. Karena saya baca beberapa kasus gitu, bahkan sampai mereka memilih bercerai daripada harus mempunyai pasangan yang NPD karena merasa tadi itu. Jadi pokoknya paling hebat itu suaminya gitu. Si istri tuh kayak nggak pernah dihargain. Dia merasa tidak dimanusiakan, yang saya baca dari banyak kasus itu loh Pak Nyoto, dan merasa kewalahan gitu. Dia tertekan sekali hidupnya, katanya seperti itu. Apakah memang bisa jadi demikian? Nah, jadi kita ciri-ciri dulu kan udah ya, sekarang gejalanya deh. Siapa tahu kita itu ataupun keluarga kita atau siapapun yang kita kenal kalau punya gejala merasa pantas dikagumi secara berlebihan, mementingkan kepentingan diri sendiri, merasa lebih unggul dari orang lain,
kemudian juga menganggap orang lain lebih rendah, mengharapkan diperlakukan khusus, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, bersifat arogan, angkuh gitu kan. Terus semuanya serba mesti perfect. Kemudian gampang iri kalau ada orang yang mencapai pencapaian yang mengalahkan dia lah misalnya kan. Atau tidak pintar memahami emosi atau perasaan orang lain, tidak punya empati. Ya itu kok ngeri banget itu ya. Ciri-ciri orang iya banget sih. yang NPD Iya gitu. banget sih lu gitu ya. Nah karena gejalanya seperti itu, orang NPD itu biasanya mudah nggak meletup. disukai juga pasti Iya ya. dong, mudah marah, mudah tersinggung, tidak sabaran, merasa superior ya kan. Kemudian juga ya itulah dia, untuk mengelola stres jadi susah. Oke. Dan apakah ini gender tertentu yang lebih banyak terkena NPD? Kalau NPD ini nggak gender tertentu, siapapun bisa kena, baik lelaki maupun perempuan ya kan. Oh, perempuan banyak juga NPD ya? Banyak, apalagi kalau di kantor itu dia ada perempuan yang kalau kerja tidak mau disalahkan, mau menang sendiri ya kan. Atau mungkin Dikasih sekarang kalau kan dia modelnya salah ngotot, ya. modelnya karena perempuan ini alpha female, Pak. Ya kan, karena perempuan-perempuan yang hidup sendiri, memilih lebih suka sendiri, yang dia merasa mandiri, mungkin nggak merasa itu, jadi terkena itu bisa jadi juga ya. Akibatnya susah dibilangin. Susah dibilangin ya. Oke deh kalau begitu. Nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana. 081511 103 masih dibuka, dan jangan lupa ya, subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kita kembali lagi nanti setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. NPD atau Narcissistic Personality Disorder ini adalah gangguan mental yang cukup kompleks ya. Dan penderitanya pastinya mereka juga mungkin susah sekali untuk mengendalikan diri ya, karena emosinya tadi meledak-ledak. Ini ada gangguan pada tadi itu, pengennya egosentris, dia semuanya pokoknya dia yang paling oke, so iya banget gitu. Nah, yang punya pasangan atau punya anggota keluarga yang kena NPD, pastinya kita juga bingung ya gimana caranya. Ada cara kok untuk menghadapi mereka. Karena kalau untuk mengobati, apakah ini NPD bisa sembuh nggak sih sebetulnya, Pak? Bisa jadi sembuh nggak NPD sih? ini bisa sembuh dengan satu syarat, mereka penderita NPD ini menyadari bahwa dia menderita masalah kejiwaan NPD yang mesti diperbaiki kan gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita menghadapi orang yang NPD bagaimana? Karena kan pasti kebanyakan kita juga mau nggak mau ketemu orang yang punya masalah NPD. Jadi mungkin lingkungan keluarga, mungkin kekasih, mungkin juga di lingkungan kerja gitu ya. Ya kita sadarlah, terima apa adanya. Jadi yang waras ngalah gitu. Tapi karena kan mood manusia tuh kan nggak selalu dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Kalau moodnya lagi nggak bagus, bagaimana untuk ketemu NPD? Karena kan orang NPD itu nggak susah dibilangin. Kita nasihatin dia merasa paling benar sendiri. Jadi kayak saya sendiri ya, lihat di YouTube ada konten kreator ataupun acara debat gitu ya. Saya bisa melihat mana yang NPD diajak debat itu pembicara-pembicara yang dipanggil untuk apa namanya, narasumber itu ya ini NPD ini, saya tahu loh, kelihatan kok orang NPD itu ya kan. Kalau berdebat nggak mau kalah, mau menang sendiri ya kan, nggak mau menerima pendapat orang lain, kok narasumber kayak gitu kok diambil gitu ya. Tapi pengacara atau mungkin profesi-profesi yang lain perlu nggak sih harus yang seperti ini? Ya sebenarnya yang waras tuh ngalah. Jadi kalau ada narasumber NPD jangan dipakai. Karena kalau misalnya profesi tertentu kan memang ada yang nggak boleh, jangan sampai kalah kan begitu ya. Moderatornya nggak bisa menghentikan loh. Oh gitu. Ada ya kan. Kasihan banget. Nah gimana caranya kita untuk menghadapi orang-orang NPD Jadi ini? Jadi gini ya, kalau kita punya orang terdekat ataupun mungkin kita care gitu, dia punya masalah dengan NPD, kita bisa secara pelan-pelan untuk membuka paradigma pola pikirnya, kognitifnya ya kan, untuk mengetahui bahwa dia punya masalah dengan NPD. Dan kita buka literaturnya seperti yang kita jelaskan pada hari ini tentang apa itu NPD gitu kan. Karena tujuannya apa? Karena orang NPD itu satu kan, dia itu biasanya gampang depresi, gampang stres, insecure. Karena secara emosional, mereka nggak bisa mengatasi ya. Ya kan? Bagaimana mereka bisa bahagia kalau secara emosional dia menciptakan konflik bukan saja kepada orang lain, tapi terhadap dirinya sendiri. Nah, kan kalau dia ingin kita peduli dengan orang terdekat kita, mungkin nggak terdekat juga apa-apa sih ya. Yang penting kita peduli dengan orang lain, kita mesti kasih tahu bahwa dia tidak bisa menemukan kebahagiaan sebelum dia mengakui dia mengidap NPD. Jadi dia mesti berkonsultasi kepada yang ahli, misalnya kepada psikolog gitu ya. Kalau psikolog juga kalau perlu psikiater. Kalau psikiater kan dari dokter biasanya ya. Nanti ambil penjurusannya ke psikiater gitu ya.
Jadi mereka mesti dapat masukan dari ahli yang bagaimanapun mau nggak mau dia terima, karena memang dia profesional ataupun expert di kejiwaan masalah NPD. Nanti begitu dia sudah oke menerima, pasti ada penanganan secara kejiwaan bagaimana menurunkan kasus NPD. Nah, tapi nanti kita bahas juga bahwa NPD itu bisa dipicu lebih kuat lagi jikalau ada kerusakan di sistem tubuhnya dia. Itu keluhan dari masalah penyakit leaky gut syndrome. Sindroma usus halus yang bocor itu bisa memicu NPD-nya lebih membesar ataupun meningkat. Jadi gitu. Secara kejiwaan diatasi, tapi kalau bisa secara fisik itu juga diperbaiki dengan memperbaiki masalah dari pencernaannya yang lari ke neurotransmitter, yang lari ke sistem otak dia gitu ya, sehingga otak dia itu, pikiran dia kan semua sistem otak juga berhubungan dengan berbagai macam kelenjar yang ada di otak gitu ya. Itu bisa diperbaiki sehingga bisa meredam dari efek NPD-nya minimal dengan cara kita menggunakan pola makan yang baik dan suplemen yang baik. Oke, berarti sama seperti autis ya. Autis kan juga harus dijaga masalah asupannya ya. Kayak autis saja kan mirip-mirip ya. Cuma ini beda kasus. Kalau orang yang autis kan dilarang konsumsi makanan yang mengandung gluten, karbohidrat tinggi gitu ya. Nah, termasuk juga orang yang NPD ini dari pola makannya juga mesti diperhatikan. Jangan konsumsi makanan yang berkarbohidrat tinggi. Kedua, jangan konsumsi makanan yang sifatnya menyebabkan stres gitu ya. Di antaranya konsumsi alkohol itu nggak bos. Sebetulnya mereka-mereka yang terkena penyakit mental NPD ini, mereka sendiri juga stres dengan dirinya sendiri, Pak. Saya sempat juga melihat kasus-kasus seperti ini. Mereka pengen sembuh dari NPD, tapi seolah-olah mereka seperti tidak bisa mengendalikan diri gitu. Ya, karena faktor itu tadi. Jadi padahal sebetulnya pengen sembuh, tapi nggak bisa ngendaliin dirinya karena memang jatah karakternya dia kayak seperti itu. Artinya kalau orang sudah punya kemauan, itu harusnya bisa ya untuk kemudian paling tidak terkurangi ya. Kalau sembuh total NPD kayaknya belum ada penelitian mengatakan ini bisa sembuh total sih, Pak. Bahkan bisa dikatakan seumur hidup. Bisa kalau dia bisa memperbaiki fungsi gelombang otak dia ya. Tapi itu kan perlu orang yang ahli untuk belajar menurunkan gelombang otak atau meditatif. Kemudian pola makannya yang menurunkan gelombang otak kan juga ada. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang karbohidrat tinggi plus protein tinggi, misalnya makan nasi, dagingnya banyak gitu ya, jadi karbo plus protein tinggi, itu juga bisa menyebabkan emosinya nggak stabil. Ya. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung trans fat, diantaranya margarin, ini juga merusak sistem neurotransmitternya, akibat NPD-nya makin membara. Gitu. Ternyata makanan itu juga mesti dihindari ya, karena dia tadi ya punya kontribusi terhadap sistem hormonal yang ada dalam tubuh kita yang memicu kemudian NPD-nya jadi meningkat begitu ya. Betul. Nanti kita bahas berikutnya ya. Baiklah kalau begitu. Ada nggak yang NPD? Mudah-mudahan nggak ya. Tapi kalau bicara narsis, Nena sama Pak Nyoto ini loh jagonya. Oke, nanti lanjut lagi ya setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Narcissistic Personality Disorder (NPD) masih kita bahas kali ini, dan ini menarik sekali ya. Kalau tadi kita tahu bahwa ada cara untuk bagaimana menghadapi mereka, tapi ternyata orang-orang NPD ini mereka akan fine-fine saja justru ketika ketemu dengan orang-orang baru gitu ya. Jadi dengan lingkungan baru dia akan kelihatan humble katanya ya, akan kelihatan ngalah. Tetapi kalau dengan orang-orang yang berhubungan secara emosional, misalnya orang-orang dekatnya, nah baru NPD-nya muncul gitu ya Pak Nyoto ya. Kenapa? Karena memang kalau dengan orang-orang dekat butuh sebuah komunikasi. Nah, pada proses inilah biasanya mereka adalah orang-orang yang tadi oke banget deh lu gitu. Sekarang ke faktor makanannya. Tadi Pak Nyoto sempat sentil terlalu banyak protein yang sangat tinggi dan juga trans fat ya, mengandung trans fat ini bisa memicu munculnya NPD yang lebih parah. Apalagi makanan yang mesti dihindari? Jadi memang kalau kita konsumsi karbohidrat plus protein ya, jadi makan nasi terus dagingnya banyak misalnya kan, itu menghasilkan yang namanya advanced glycation end product. Nah ini yang bersifat sangat radikal, merusak sistem pencernaan kita, juga lama-lama juga naik menjadi kerusakan akibat leaky gut syndrome, akibatnya mempengaruhi sistem
emosional, akibatnya NPD-nya kan bisa berkembang gitu ya, lebih berkembang karena dia punya masalah fisik juga. Jadi advanced glycation end product ini salah satu yang pencetus membuat NPD-nya makin merajalela gitu ya. Kemudian makanan dengan pemanis buatan, ya kan, kebanyakan orang kan di zaman sekarang bukan pasti gula yang asli. kenal nih makanan pemanis buatan, bukan sekedar gula saja, bahkan yang lebih dahsyat dari gula itu namanya maltodextrin. Jadi kita kalau mau lihat makanan yang di kemasan-kemasan begitu mengandung maltodextrin, itu lebih mengerikan, ya kan? Karena bisa gula. merusakkan ke sistem Apa Pak? maltodextrin. Dan itu indeks glikemiknya lebih tinggi daripada gula gitu ya. Oke. Karena ini membuat tubuh kita tidak mampu melawan stres. Bayangkan orang NPD kalau tidak mampu melawan stres kan makin Ngamuk lah pasti ya, tambah. makin ngamuk gitu kan. Tambah. Akibatnya gampang sakit kepala, migrain, gampang tambah depresi dan sebagainya. Kemudian kalau alkohol juga, oleh sebab itu orang NPD itu kalau udah stres gampang kecanduan, baik kena narkoba ya, drugs ya, ataupun kena alkohol gitu ya. Kemudian konsumsi buah-buahan tapi yang tidak organik. Nah di luar sana kan banyak sayur-sayur buah-buahan yang GMO, genetically modified organic. Ini merusak pencernaan, malah nanti merusak sistem neurotransmitter dan sistem gelombang otaknya, NPD-nya makin besar. Konsumsi makanan yang banyak mengandung trans fat, diantaranya margarin, juga sama ya. Dan kita konsumsi kopi kalau orang normal nggak masalah, tapi kalau orang udah punya NPD, konsumsi kopi itu kadang-kadang malah memicu dia makin makin pede, makin percaya diri, makin gampang terpicu karena kandungan kafeinnya itu. Iya, jadi kalau orang biasa nggak apa-apa ya konsumsi kafein. Makanya coba deh kita menilai diri kita NPD atau tidak. Kalau saya sih kecanduan kopi, tapi saya bukan narsistik loh. Jadi aman. Masih aman ya. Tapi kadang-kala orang tuh nggak nyadarin juga sih Pak. Iya. Memang betul pada saat-saat by case by case itu kita jadi NPD. Betul. Karena apa? Ya karena memang kadang kita harus mempertahankan pendapat. Betul. Ya kan kita ya itu beda, kalau itu beda ya. Jadi bukan sebuah penyakit, itu ya, adalah selama kita mampu menghargai pendapat orang lain berarti kita nggak NPD, itu aja deh. Yeah. Orang NPD itu pendapatnya yang paling benar. Pendapatan benar absolut gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana caranya kalau mereka keluarga kita ataupun orang yang kita sayangi ada NPD dan kita bermasalah, ya hubungan dengan mereka kita agak jaga jarak. Karena kan orang NPD tadi sudah dibilang Mbak Nena, hanya orang yang terikat dengan secara emosional yang biasa kena dampak NPD-nya dia kan gitu. Nah, kemudian kalau dia mampu kita sadarkan dia punya masalah dengan penyakit NPD dan dia sadar, kita bawa ke psikolog atau psikiater dan dia berusaha untuk menurunkan gelombang otaknya, menurunkan kesadarannya, kemudian juga membuka masalah dia dari problema waktu kecil kenapa dia akibatnya mengidap NPD dan pola makannya diperbaiki, saya rasa dia bisa lebih meminimalisir NPD-nya itu timbul terus gitu ya. Ada nggak kemungkinan kalau misalnya orang-orang yang sudah sepuh baru NPD-nya muncul? Karena saya punya mama itu sekarang tuh gak kayak dulu. Pokoknya yang paling benar cuma mama gue, ya kan? Dia egosentrisnya teramat sangat karena udah sepuh. Apakah tuh bisa kemudian NPD muncul setelah faktor usia yang sudah? Masalah faktor kognitifnya mulai menurun ya, akibatnya ada hal tersebut. Tapi itu ada suplemen loh yang mampu meningkatkan kualitas kognitif dan meredam gejala NPD yang nanti kan kita bahas. Oh, ada juga ternyata. Oh, baiklah kalau begitu. Ternyata tetap ada rahasianya ya buat mengatasi narcissistic personality disorder. Tenang, kita akan bahas lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi nanti setelah jeda berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Tidak apa-apa, meskipun terkena NPD, Narcissistic Personality Disorder, bukan kemudian dunia jadi kiamat. Ya, enggak, ya nggak usah takut banget juga sih. Karena segala hal yang ada di dunia ini sebetulnya sudah diberikan solusinya. Jadi, kalau misalnya tadi faktor makanan itu bisa menjadi pemicunya, nah ini ada neutralize-nya gitu, nah netralisirnya gitu, yang untuk menetralisir itu ada. Tadi Pak Nyoto sempat katakan apa tuh? Ziman. Ngomongnya harus gini Pak. Ziman. Gitu ya.
Ziman masing-masing. Gimana sih? Ziman itu enzim antioksidan, namanya Ziman. Kenapa? Bagaimana pengaruhnya Ziman ini terhadap para NPD, Pak Nyoto? Jadi kan kita semua tahu ya, kalau makanan sehat atau suplemen sehat itu baik untuk kesehatan jasmani ya, biar kita gak kena penyakit diabetes, jantung, stroke, kanker dan sebagainya. Tapi orang belum tahu ternyata makanan kesehatan yang kaya dengan antioksidan gitu ya, juga ternyata bagus untuk kesehatan jiwa, dapat mengurangi risiko dari masalah kejiwaan. Karena kejiwaan kan juga dari faktor fisik dari otak yang neurotransmitter ataupun sistem hormonalnya nggak seimbang, ya kan? Jadi ternyata masalah gangguan kejiwaan ini meningkat begitu pesat loh di dunia, bahkan ongkos terapinya sampai mencapai $2,5 miliar setiap tahun secara global, kata FDA nih ya. Jadi kalau kita ingin sehat, kita mesti konsumsi makanan-makanan yang antioksidan. Kenapa? Antioksidan itu membuat suasana hati kita menjadi stabil. Kalau suasana hati stabil, bagi mereka yang punya masalah kejiwaan NPD, kecenderungan mereka untuk cemas, anxiety, insecure itu berkurang. Ya, jadi nggak sampai bunuh diri kan. Kemudian juga fungsinya untuk apa? Antioksidan sangat tinggi itu ternyata menciptakan suatu pelindung buat stres oksidatif terhadap tubuh kita, dan ini lebih baik daripada obat-obatan. Jadi antioksidan tingkat tinggi itu ternyata dia mampu mendorong perasaan bahagia pada otak seperti dopamin, serotonin diproduksi sehingga menurunkan fungsi stres, juga perasaan bahagia meningkat karena suplemen antioksidan itu memicu dopamin dan serotonin secara optimal gitu ya. Kemudian dengan adanya konsumsi Ziman yang udah kita tahu kandungannya saripati, buah-buahan yang sangat efektif untuk kesehatan dan adaptogen tingkat tinggi, juga mampu memperbaiki fungsi dari regulasi zat-zat kimia yang ada di otak. Seperti serotonin, dopamin, juga menekan kortisol. Itu ya kan? Antioksidan itu. Antioksidan, dan antioksidan yang ada di dalam Ziman itu kan antioksidan hidup. Ya, jadi dia diproses tanpa perlu pemanasan. Jadi buah-buahan itu sama seperti buah yang baru kita konsumsi. Ekstraksinya ya? Ya, ekstraksinya bukan buah yang diekstraksi melalui pemanasan. Jadi perlu bahan tambahan aditif untuk pengawet. Ini kalau dia diekstraksi fermentasi dan ekstraksi ganda, itu kondisinya hidup sehingga mampu memperbaiki fungsi kimiawi yang ada di otak. Sehingga bagi mereka yang stres tingkat tinggi, bagi mereka yang punya masalah depresi, bagi mereka yang punya masalah suasana hati yang kacau, konsumsi Ziman 5 tetes sehari 4 kali itu membuat tubuhnya lebih bahagia. Karena dopamin dan serotoninnya diproduksi optimal gitu ya. Kan kalau ada zat kimia bahagia di otak kita, suasana hati juga sehat, kan kita enak ya. Dan yang paling penting itu karena dia mampu memperbaiki fungsi kimiawi di otak dan mampu membuat aliran darah otak lancar, itu meningkatkan fungsi kognitif atau otak, mencegah kita masalah demensia atau gejala depresi. Jadi kalau kita lihat orang semakin menua, kan banyak yang punya masalah Alzheimer, nanti lama-lama kepikunan demensia, dan kok kayak kena NPD, padahal masalahnya dia kena Alzheimer. Jadi ada gejala seperti NPD. Susah dibilangin gitu ya. Dan susah mau benar sendiri karena masalah kognitif. Tambeng banget ya. Nah itu kalau konsumsi Ziman rutin, lama-lama suasana hatinya normal, otaknya juga peredaran darahnya lancar, juga mencegah terjadi kerusakan kognitif seperti demensia, kepikunan, Alzheimer, dan termasuk juga bagi mereka yang punya masalah kejiwaan. Jadi nggak usah khawatir ya Pak Nyoto ya dengan cara tadi, tapi memang take time sih, memang harus sabar ya. Terus saja diberikan antioksidan Ziman ini agar ini juga bisa menjadi bagian untuk proses emosi yang lebih stabil ya. Kemudian juga pikiran yang jadi lebih tenang ya bersama Ziman. Makanya nggak usah takut NPD, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memanagenya. Kasih Ziman. Kamu NPD ya? Gue kasih Ziman dah. Iya, rajin minum ya. Atau kalau bosnya ngomong-ngomong NPD dia, gue kasih Ziman deh gitu. Pak Nyoto, terima kasih ya sudah hadir hari ini. Luar biasa sekali, mudah-mudahan ini jadi tambahan wawasan ya buat Ziman lovers. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Sampai di sini, saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat awet muda bersama Ziman. Bye. Bye.